Audio Jungle. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami. Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, diambil dari dalam bahasa Batak 2 Korintus Bidusia ayat 8. Alai marhua suruh dibata mangusehon saluhut asiasi tuhamu, asa sadok tuk situtu dihamu, jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon saluhut ulaun nadinggan. Dalam bahasa Indonesia, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam nats bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah dalam konteks pemberian yang murah hati. Sebelumnya jemaat di Korintus telah berjanji untuk menolong jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kelaparan. Tetapi mereka belum mengirimkan persembahan mereka. Paulus sekarang menantang mereka untuk memberi dengan murah hati dan penuh sukacita. Ia tahu bahwa ketika orang Kristen memberi dengan hati yang lapang dan tangan yang terbuka, Tuhan akan memberkati mereka dengan berlimpah. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Paulus menggunakan peribahasa pertanian untuk menggambarkan maksudnya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bisa dilihat dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Salomo menegaskan dalam gaya ucapan bahagia, pada Amsal 22 ayat 9 juga setuju. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ketika Paulus menerima bantuan keuangan dari jemaat di Filipi, ia menuliskan dorongan yang serupa. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terkadang kita bergumul untuk memberi, bahkan lebih bergumul lagi untuk memberi dengan murah hati dan riang ketika kita memiliki kebutuhan yang mendesak. Kita berpikir bahwa kita harus mempertahankan apa yang kita miliki dan bukannya memberikannya. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam Lukas 6 ayat 38. Tuhan yang empunya tuaian menyediakan karunia bagi petani dan keluarganya untuk hidup, ditambah dengan persediaan benih untuk musim berikutnya, dan bahkan lebih banyak lagi untuk memberi makan mereka yang membutuhkan. Dengan cara yang sama, Allah penyedia kita memberkati kita dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, dan masih ada yang tersisa untuk dibagikan kepada orang lain. Konsep bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia bagi kita bukanlah hal yang unik dalam perjanjian baru ini. Pada zaman Nabi Maleaki, bangsa itu telah berpaling dari Tuhan, merampok persepuluhan dan persembahan yang menjadi haknya Tuhan. Melalui Maleaki, Tuhan menantang umatnya untuk menguji Dia. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku,
dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Setiap orang Kristen adalah penerima kasih karunia Allah yang berlimpah dan menakjubkan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dalam karunia pengampunan dan penebusannya yang luar biasa melalui darahnya. Kemurahan hatinya dalam menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa adalah teladan bagi kita. Kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada kita harus ditiru dalam kemurahan hati kita kepada orang lain. Dan karena kasih karunia Allah melimpah ruah tanpa batas dan tak terukur, kita yang menerimanya harus menunjukkannya kepada orang lain tanpa batas dan tanpa kekikiran. Tuhan menghendaki umatnya di setiap generasi untuk menjadi pemberi yang murah hati. Dia ingin anak-anaknya percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, dan Dia dengan berlimpah menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kiranya kami pun diberikan kemampuan untuk menjadi pemberi yang murah hati, karena kami percaya bahwa Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia dan menyediakan semua yang kami butuhkan. Demikian juga berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inana Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ujian tengah semester. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kemampuan dan daya ingat yang kuat, agar anak-anak kami dapat menyelesaikan setiap ujiannya dengan baik dan benar. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan dari sakit. Amang Togar Siregar dan Amang Hanson Siahaan. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.